Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membuat video tutorial tentang routing statik. Jadi apa itu routing? Routing adalah cara untuk menggabungkan beberapa IP network yang berbeda agar bisa terhubung. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian apa itu routing statik? Routing statik itu adalah dia menggabungkan IP-IP yang berbeda networknya dengan cara manual. Jadi dia milih sendiri jalurnya mau kemana, mau kemana, mau kemana. Jadi itu sedikit tentang routing dan routing statik. Oke, jadi kita mulai aja labnya di sini. Kita akan mencoba 4 router dan 4 PC di sini. Kemudian kita start semua dulu. Oke. Oke. Jika udah, kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Ups. Oke. Oh, ini loading dulu, guys. Sebentar. Oke. Kita login dulu admin 0 dan oke, sudah masuk ke mikrotiknya dan kita setting dulu IP DHCP client. Ya, IP DHCP client aja dulu. Korean interface ether. Nah, IP DHCP client ini sebenarnya buat kita masuk ke Winbox saja karena kita mau cari yang mudah ya, nggak susah banget. Yang kita lihat dia pakai ether 1 untuk masukin thread. Ether 1 disable no. Oke, coba. Oke, ini udah ada ternyata. Dan kita namain dulu nih routernya. Set name router 1. Dan kita nyalakan tools yang bisa masuk ke Winbox. Nah, tool command set enable yes. Dan kita tutup. Kita lanjut ke router 2. Kurang lebih keempat router sama ya konfigurasinya, hanya beda dikit. Jadi set name R2 dan kita nyalain tool romonya agar bisa terhubung. Set enable yes. Dan yang 3 juga ya. 3 dan 4 kita lakukan dengan cara yang sama. Kemudian kita juga beri IP pada router 4. Beri IP. Kita beri nama dulu kepada router 4. Dan turun. Oke. Jika sudah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini tuh IP kepada 4 router tuh beda ya, IP networknya. Yang ini tuh 172.16.10, yang ini 20, 30, 40. Nah, normalnya ini nggak bisa terhubung nih. Ini ke 4 ini nggak bisa terhubung ya. Ini nggak bisa terhubung dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini. Pokoknya ini nggak bisa terhubung. Kemudian kita tambahkan IP pada save laptop. Nanti aja deh. Kita buka Winbox dulu aja. Oh, Winbox. Nah, ini dia nih. Ini adalah
router 1 yang ada di VMware tadi. Kita bisa pakai ini. Enter, dan kita berhasil masuk. Kemudian pada router 1 kita tambahin dulu IP-nya, yaitu ini buat IP. Kemudian kita bikin IP dulu untuk menuju ke klien 1/24. Kita lihat nih nether berapa. Ini ya, kita bikin IP untuk kesini dulu nih. Kita bikin IP nih buat jaringan ini 10.24 dan ethernya 3. Oke, apply dan oke. Kalau udah, kita bikin lagi IP untuk menuju ke router 2 ini pakai 12.12 1/2 dengan dia melalui jalur ether 2. Dah. Kemudian kita lanjut ke router 2. Kita mana? New inbox. Kemudian ini konektor aman. Ini yang tadi tuh tool Roman tuh. Kalau kita udah nyalain semua tool Roman yang ada pada setiap router, nanti setiap router bakal bisa terhubung. Dia bisa terhubung tanpa internet. Nah, ini lihat nih. Sini ada router 2, router 3, dan router 4. Nah, pada router 1 kita close terlebih dahulu. Router dulu. Nah, pada router 2 kita tambahin IP address-nya ini dulu ya. Klien aja dulu. 172.116.20 dan titik 1/24 pakai ether 3. Oke. Dan kita bikin IP ke sini dan sini. Kita bikin 2 IP ini. Dia untuk menuju router 1 dan router 3. 12.12.12.2. Kalau ini 2 ya. Kalau ini 12.1, berarti ini 12.2. Nah, ini router 2 ya. Dan terakhir ini /30 dengan menggunakan ether 3. Bener? Oh, ether 1. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil membuatnya ya. Kita udah berhasil. Kaget. Kita udah bikin IP pada kedua ini dan kita coba tes dulu ya. Kita ping ke arah router 1 nih. Oke, sini udah bisa terhubung. Kita stop aja dan kita lanjut menuju ke router 3. Ya, router 3 ya. Oke, yang ini kita close aja. Ini router 3. Oke, langsung aja. Kita pertama akan bikin IP untuk ke klien dulu nih. 172.16.30.1/24 dengan ether 3 sudah pasti. Kemudian kita bikin IP ini 23 dan 34. 23.23.23.2/30 dan konfigurasinya kita pakai ether 1 ya. Dia lewat jalur 1 kan ini. Ether 1 nih, dia melewati ether 1 di sini. Kemudian kita juga bikin IP untuk sini untuk menuju ke router 4 34 34 34 34 slash ini loh /30 dan pakai ether 2 ya. 2. Sudah berhasil ya. Kita udah menghubungkan pada routernya. Nah, ini udah kita bikin IP-nya.
Kemudian langkah selanjutnya adalah merouting. Tapi sebelum itu, untuk informasi saja, routing itu dibagi menjadi dua. Ada routing statik dan routing dynamic. Nah, perbedaannya apa? Kalau routing statik itu, dia merouting secara manual. Jadi kita yang menentukan sendiri jalurnya lewat mana, memakai Ethernet A, memakai jalur mana, dan tujuannya kemana. Tapi kalau routing dinamik itu routing otomatis. Jadi kita cuma ngedaftarin ininya doang nih, gateway kita. Kemudian nanti dia otomatis akan mencari network yang tidak dia dapat. Gitu. Terus kenapa sih kita harus pakai routing statik? Karena ini kan hanya kecil ya, cuma 4 router doang. Ya, 4 router itu masih kecil. Untuk suatu perusahaan tuh pasti lebih dari 4 router atau lebih dari 10 router itu baru bisa menggunakan dynamic routing. Karena kalau pakai statik udah satu-satu di konfigurasi. Kemudian kita berikan IP pada setiap PC-nya dulu. Kita berikan IP nih. Oke. Kita beri IP 172.116.10.2 ya. Karena ininya titik 1, 172-nya titik 1 berarti ini titik 2. Oke, ini dia. Titik 2/24 dan kita pakai gateway untuk menuju router itu nih. Oke. Kayak gini aja. Kemudian dia akan bakal ngecek dan udah gini aja. Selesai. Pada PC 2 juga kita beri nama dan beri IP. PC. Tadi apa ya? Oh, salah guys. Lupa tadi pakai apaan. Nah, pokoknya ini kita bikin IP aja dah. IP 172.116.20.2/24 dan dia menuju routernya melewati 172.16.20.1. Udah gini aja. Dan kita router sih. Setelah kita di PC 3. Nah, ini kita temukan IP-nya. Tiga puluh dan 1. Kemudian yang terakhir adalah PC 4. Kita beri IP pada PC 4. 40.224 kemudian 172.16.40.1. Oke. Nah, kita udah beri IP pada setiap PC. Kita coba ping dulu nih. 1, 2. Apakah sudah terhubung atau belum? Nah. Sebentar. Oh ya, kita belum setting pada router 4 ya. Lupa. Kemudian kita ke router 4 ya. Router paling terakhir. Nah. Oke. Kan salah lagi. Oke, kita langsung enter. Kemudian kita close yang ini. Oke. Pada router 4 ini kita seperti biasa berikan address kliennya dulu nih. Berikan address ke layannya 16.40.1/24. Ethernya pakai ether 3. Kemudian kita router 4 ada 2.
Dan kita bikin IP yang ini nih, menuju router 3 yaitu 3434.0. 343434.2 karena yang router 3 kita pakai 34.1 yang 2, kemudian slashnya 30, memakai Ethernet 2. Oke, kalau ini kita sudah bisa ping ke PC-nya seharusnya. Oke, ini sudah bisa kita ping ke PC dan sudah terhubung. Oke, sekarang kita akan melakukan lab-nya, yaitu routing. Jadi, bagaimana itu routing? Pertama, kalian ke IP, kemudian ke roots. Nah, di roots ini ada yang namanya DAC. DAC ini IP yang udah kita buat secara otomatis pada IP address nih. 34 dan 174. Nah, itu. Oke, kita pertama tambahkan. Nah, kalau routing statik, dia tuh harus ngenalin satu-satu cuy. Jadi dia hanya punya informasi ini, ya. Dia hanya mempunyai informasi. Pada router 4 dia hanya mempunyai informasi. Kemudian dia harus dia harus mencari informasi ini. Yang apa? Client 176.10, 176.20, 172, 16.30, 12, 12, 12 dan 23, 23, 23. Oke. Pertama kita akan menggunakan kita akan mencari informasi 12 dan 23. Oke. Pertama langsung aja kita tulis di sini. DST addressnya kemana? 23. 23, 23, 23 titik 0 aja. Ya titik 0 slash 30. Kemudian gateway-nya kita memakai gateway ini 34.1. Ya, dia informasi dia tuh 34.2, tapi dia pakai gateway 34.1 yaitu yang sini nih. Di router 3. 34.1. Oke. Ya sudah, apply. Nah, AS ini menandakan aktif statis. Ya, dia aktif dan statik. Kemudian kita coba tes dulu apakah bisa terhubung, bisakah ping ke arah 23 23 23. 1. Masih time out. Kita coba ke arah 23.2. Oke. Di sini udah bisa. Karena ini dia dapat yang sini tapi dia belum dapat yang sini ya. Oke, enggak apa-apa. Kemudian selanjutnya kita bikin untuk mengenali 12.12 ini untuk bisa ngeping ke 23.1 dan 12.1. Nih kita cancel dulu bentar. Kita add yang 12 0/30 dengan gateway 34 ya. Oke, kita oke saja dan nah, kita udah punya informasi tentang ini sekarang karena kita udah ngerut 23 dan 12. Kita coba ping ke arah 23. 23 23 23 2. Oh, 2. Nah, ini udah bisa. Kemudian 231. Oh, ini masih belum bisa. Oke. Kemudian apakah 12 bisa? Net unreachable. Oke. Karena ini mungkin akan membingungkan buat kalian, kita akan selesaikan routingnya satu persatu aja biar langsung bisa ngeping semua. Oke. Pada router 4 kita tinggal nambahin ini aja nih, informasi ini. Karena kita belum punya informasi klien dari setiap router, kita hanya punya informasi networknya aja, yaitu yang ini. Oke. Langsung aja kita buat 172.16.10.0/24 dengan gateway 34.34.34.1. Oke. Ini 172.16.20.0/24 dengan gateway 34.34.34.1. Dan yang terakhir 172.16.30 0/24 menggunakan gateway 34.34.34.1. Nah, ini udah AS semua. Kemudian kita lanjut ke
router ketiga. Router 4 kita sudah mempunyai ya semua informasinya. Oke, kita close dulu pada router 4. Nah, router 4 udah punya semua informasi ini. Dan router 3 hanya punya informasi ini. Makanya dia harus menambahkan ini, ketiga ini, dan yang ini. Oke. Langsung aja kita IP root. Yang tambahkan 12.12.12.0/30 menggunakan gateway kemana? Oke. Gateway ini dia tergantung arahnya. Kalau dia butuh informasi ini, maka dia butuh gateway yang sini. Oke, ini kan router 3 nih. Router 3 nih. Berarti dia butuh gateway yang ke arah mana? Ke arah sini kan. Nah, dia pakai gateway 2323.1 karena di sini dia informasinya 2323.2. Dia punya 23.2, tapi dia menggunakan 23.1 yaitu IP next hop-nya. 23.1. 23.1. Oke, ini udah berhasil. Kemudian kita sisa ini aja. Ketiga ini, 2 dan ini. Oke, langsung aja kita tambahin. 72 16 10.0/24 menggunakan gateway 23.1. Oh, salah. Oke, sudah. Dan yang terakhir, belum yang terakhir, maksudnya yang ke arah kiri terakhir yaitu ini. 72 16 20.0/24. Nah, ini DSL itu network ya. Karena kita pakai 0 jadi kita satu network satu network dengan ini itu pasti bisa di ping. Bisa terhubung. 23 titik. Lazim. Ini 20.0 23.1. Oke, udah. Dan yang terakhir ini ke arah kanan. 172 16 40.1 40.0/24 dengan menggunakan gateway ke arah kanan. Nah, di router 3 ini kan dia punya informasi ini ya. Kalau ke arah kiri dia pakai 23.1, tapi kalau ke arah kanan dia memakai 34.2. Ya, dia pakai IP next hop-nya itu habis ini, IP router ini. Titik 2. Oke. Ini sudah. Ini kita udah jadi ya pada router 3. Dan kita langsung aja lanjut ke router 2. Router 2. Ketika kita close dan pada router 2 langsung aja tanpa banyak bicara kita langsung aja routing. Oke, ini router 2 ya. Router 2 sama kayak router 3. Dia punya informasi 3 ini. Dan dia butuh dia akan mencari informasi ini dan ini. Oke, langsung aja mulai dari ini aja 34.0/30. Sorry. Sebentar. Oke. Kemudian gateway-nya menggunakan mana? Dia kan informasi ke sini. Berarti dia butuh gateway next hop ke sini nih. Kalau ini 23.1 maka ini adalah 23.2. Oke, kemudian ini informasi yang sini aja dulu. Oh, sini dulu deh. Oke. 40. 40.2. 40. Ya. Oke, 40.0. 40.0/24 dengan gateway ini ya 23.2. Dan terakhir 12 plus untuk yang ke arah kanan terakhir ya 30.0/24.
Oke. Oh, kepencet terus cuy. Oke. Menambahkan gateway yang ini. Dia pakai 23.2 ya buat ngenalin yang ini. Ini udah jadi AS. Dan yang terakhir yang ini. S24 dan gateway-nya menggunakan gateway ke arah kiri yaitu 12.1. Oke, dan ini router 2 kita sudah selesai konfigurasi dan kita akan mengkonfigurasi yang terakhir. Ini router 1. Oh, salah. Router 1. Nih. Kemudian pada router 2 kita close saja. Oke. Router 1. Kita memiliki informasi ini aja. Dan kita butuh 5 informasi ini. Oke, langsung aja kita percepat aja. Karena kalian pasti udah tahu gimana caranya. Tinggal ke IP root. Dan tambahin aja. 0/24. Nah, salah. 30. Dengan gateway 12.12.12.2. Karena dia ke arah kanan ya. Jadi apapun yang ke arah kanan dia bakal pakai 12.2. Nih, karena ini di sini tuh 12.1 dan sini 12.2. Oke, gitu. Apply. Oke. Kemudian 34.34.34.0/30 menggunakan gateway yang sama 12.12.12.2. Kemudian ini kita udah mendapatkan informasi ini. Sisa ini aja. Sisa informasi yang di bawah ini. Klien-klien dari setiap router. 172.16.20.0/24 dengan gateway 12.12.12.2. Kemudian 172.16.30.0/24 gateway 12.12.2. 172.16.40.0/30 dan gateway 12.12.2. Oke, kita sudah mengkonfigurasi IP route pada setiap router. Dan ini adalah hasil pengetesannya. Apakah bisa atau tidak. Kita akan coba tes dari PC aja. Dari PC menuju sini, menuju PC 2, menuju PC 3, dan menuju PC 4. Oke. Kita close aja ini karena insya Allah udah bener semua konfigurasinya. Set PC name. Oke. Kita coba ping 172.16.20.2. Oke. Di sini walaupun berbeda network, tapi karena kita sudah merouting, maka kita bisa ngeping ke arah PC 2 ini. Oke, kita buka dulu. Oke. Kita udah bisa ya ngeping ya dari sini menuju ke sini. Melewati router 1 dan router 2. Padahal ini beda network, tapi karena routing kita sudah bisa. Kemudian kita coba ping 30 dan 40. Ping 172.16.30.2. 30 juga bisa, yaitu ini melewati router 2 dan router 3. Dan yang terakhir 40. Oke, ini menandakan proses routing kita udah berhasil, alias kita udah bisa terhubung ke network semuanya. Kita udah bisa ngeping ke semuanya. Dan kita coba sekali tes lagi untuk menguji apakah ini benar bisa atau ada kekeliruan dikit. Oke. Kita ping PC 1 172.16.10.2. Lihat, di sini kita sudah bisa ngeping PC 1 dan kita coba ping untuk PC 2. Di sini juga kita sudah bisa ngeping PC 2. Dan yang terakhir kita ping PC 3. Oke. Kemudian saya ada sedikit ilmu tambahan, yaitu trace.
Nah, trace ini apa? Jadi kita tuh bisa ngeliat dia tuh lewat jalur mana. Trace 172.116.40.2 min P1. Oke, di sini ini ada satu ya. Satu ini menandakan dia ngelewatin ini karena ini IP-nya tuh, karena IP router 1 itu nih 172.16.1. Kemudian dia melewati enggak. Ya, benar. Kemudian dia melewati 12.12.2. Dia melewati router 2, kemudian 23.23.2 dia melewati router 3 dan 34.34.34.2 yaitu IP dari router 4. Dan yang terakhir dia sampai tujuan yaitu 172.16.40.2. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kritik atau saran kalian bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.